Shalom IRC Family. Dalam kesempatan ini saya mau menyaksikan dengan kebaikan Tuhan. Saya perkenalkan, nama saya Veronica Pak Pahan. Saat ini tinggal bersama dengan kedua anak saya. Saya sudah berpisah dengan suami sejak kedua anak saya dalam kandungan. Tepat tinggal di kontrakan saya anak-anak, karena gaji saya tidak mencukupi untuk membayar kontrakan dan biaya hidup kami. Saya akhirnya titip anak-anak. Saya akhirnya titip anak-anak ke panti asuhan di daerah Pasar Minggu Lenteng Agung saat anak-anak saya umur 3 tahun dan 2 tahun. Tetapi tidak lama saya kembali dan mereka dari panti asuhan anak saya membantu, adik saya membantu keadaan kami. Karena pada saat itu saya takut kalau suami tahu di mana kami berada. Akhirnya saya bawa anak-anak pergi ke daerah Sawangan di kota Depok ini, dan sampai sekarang ini puji Tuhan, sekarang anak-anak selesai pendidikan. Yang satu sampai kuliah Akademi Bahasa Mandarin di Pondok Labu, dan yang satu lagi sampai sekolah kejuruan. Saya ikut KUL pertama kali bersama dengan Ibu Ratna. Sekarang Ibu Ratna udah di Kalimantan. Disitulah Tuhan membentuk saya. Dimulai di mana saya membeli tanah di daerah Sawangan dengan demi sedikit menabung di tahun 89 dan membangunnya, di mana dengan dana yang sedikit saya berharap, berdoa dengan mencucurkan air mata dan menghidupi firman Tuhan, hingga akhirnya Tuhan mencukupkan semuanya sampai selesai bangunan itu. Pada suatu ketika anak laki-laki saya namanya Johannes Dennis Laurentius yang bekerja sebagai honorer di kantor saya, pada suatu malam itu tahun 2004 menabrak orang sekaligus 3 orang. Istri, suami, anak-anaknya. Suaminya meninggal, istri dan anaknya luka parah, dan anak-anak saya juga luka parah juga. Semuanya korban dibawa ke rumah sakit Gebaktiuda Depok. Saya sempat mendoakan keluarga suami tersebut. Pada suatu kejadian, saya dan adik-adik saya bekerja yang di rumah sakit Fatmawati, dan saya membawa anak-anak saya ke rumah sakit Fatmawati. Dan setelah dilakukan scan tersebut, anak saya mengalami retak tengkorak di belakang bagian kepalanya. Teman-teman sepelayan ikut mendoakan. Lalu ada seorang hamba Tuhan, Bapak Ian, yang sudah almarhum, suami dari Tante Omi, menyarankan untuk berdoa puasa Esther, di mana 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Saya belum pernah melakukan doa puasa Esther tersebut. Pada suatu itu adalah pertama kali saya melakukan doa puasa Esther. Lalu saya lakukan puasa Esther ini dalam doa pujian penyembahan setiap pagi, siang, dan malam, dan membaca Alkitab sambil menunggu anak saya di ruang pasien dirawat di rumah sakit Fatmawati. Puji Tuhan, mujizat terjadi sehingga anak saya tidak jadi dioperasi. Ini semua bukan hanya karena saya doa puasa Esther, tetapi juga dukungan doa Bapak Gembala di Sawangan ini dan teman-teman sepelayanan, sehingga mujizat tersebut terjadi. Pada waktu anak masih dalam perawatan, keluarga juga
mengalami kecelakaan. Saat itu bilang kalau anak saya harus dipenjara atau bayar uang damai. Waktu itu juga bantuan BPJS belum ada, pembayaran harus tunai. Lalu dengan saran dari seorang hamba Tuhan yang saya mengurus jasa saharja dengan Pak Risa Solihin, dengan Pak Haryanto. Lalu saya urus itu, saya lakukan di Bogor. Pada saat usaha dan dengan jalan dengan keluarga korban kecelakaan, saya temani lurah, ditemanin RT, ditemanin tokoh masyarakat di lingkungan saya, tetapi tidak berhasil. Semuanya sia-sia. Tetapi dengan berharap kepada Tuhan Yesus dalam 2 puasa tersebut, puasa Ester, dengan bantuan teman-teman pelayanan, terlebih dengan Pak Risa Solihin, akhirnya jalan damai pun bisa berjalan dengan damai, dengan baik. Seperti firman Tuhan 1 Korintus 2:9 berfirman, saya hidupi, saya deklarasikan, saya imani, dan saya perkatakan setiap hari. Saya perkatakan setiap hari apa yang tidak pernah saya lihat oleh mata, dengan pernah didengar oleh telinga saya, tak pernah timbul di dalam hati saya. Itu yang Tuhan sediakan bagi saya. Tuhan menyatakan dalam keluarga saya. Itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dalam perjalanan iman saya, Tuhan memilih saya sebagai alatnya, sebagai melayani, sebagai pendoa syafaat dan gembala kul. Di dalam pelayanan ini saya banyak mengikuti kegiatan, membuat saya berkali-kali untuk melayani. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Saya bisa melayani pelepasan, mendoakan orang sakit. Dengan almarhum Pak Yoce, kemana tetap sejalan. Saya ada di dalam tim doa berjalan sebagaimana untuk berdoa dan merebut jiwa-jiwa. Saya juga mengadakan doa di kantor dan di KUL, mengadakan KUL serta mengadakan ibadah setiap hari Jumat di kantor dengan gembala-gembala yang dari Sawangan Depok untuk pembicara setiap hari Jumat di kantor saya, dengan mahasiswa dari 27 provinsi. Puji Tuhan, itu semua karena kasih anugerah Tuhan berjalan dengan baik. Demikianlah kesaksian saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua di dalam nama Yesus Kristus. Amin.